Kita akan bahas satu persatu apa pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita petik di surat Al-Hujurat ini ya. Karena surat Al-Hujurat ini berisi adab ya, terutama kepada orang yang kedudukannya lebih tinggi dari kita. Apakah karena usianya, apakah karena ilmunya, apakah karena jabatannya. Yang pasti ya, kalau kita di dunia ini pasti ada orang yang di atas kita. Maka kita harus punya adab. Kalau tidak beradab nanti ya dampaknya sangat buruk. Nanti saya akan bacakan ayat bagaimana buruknya akibat orang yang tidak beradab itu ya. Nah, di surah Al-Hujurat ini terutama Allah mengajarkan sahabat bagaimana beradab kepada Nabi ya, sebagai pemimpin mereka dan sebagai guru di masa itu ya, di masa para sahabat, yang mana guru bagi mereka adalah langsung Nabi. Maka ada adab-adabnya ya yang diajarkan di surah Al-Hujurat ini. Sebelum kita bahas ayatnya satu persatu, saya sebutkan dulu asbab nuzul atau cerita atau latar belakang peristiwa yang menjadi sebab turunnya surah Al-Hujurat ini ya. Surat Al-Hujurat ini Bapak Ibu turun setelah hijrah, tepatnya tahun ke-9 setelah hijrah. Jadi surah Al-Hujurat ini turun tahun ke-9 setelah hijrah setelah penaklukan kota Makkah. Jadi penaklukan kota Makkah itu ya, itu terjadi tahun ke-8. Nah, ayat ini turun tahun ke-9. Ceritanya Bapak Ibu, di tahun ke-9 setelah hijrah itu terjadi satu peristiwa namanya Amul Wufud. Amul Wufud itu artinya datangnya rombongan-rombongan menemui Nabi untuk menyatakan keislaman. Sebelum terjadi penaklukan kota Makkah, Nabi berdakwah cari orang satu-satu. Temui ini, berdakwah, ajak dia masuk Islam. Begitu cara Nabi berdakwah, menemui orang. Ya, ada yang dikirim surat ke raja-raja namanya Amul Bi'sah. Ya, di tahun ke-6 setelah perjanjian Hudaibiyah, atau Nabi tulis surat, ya sahabat ada yang jadi juru tulis, dikirimlah ke raja-raja. Ya, untuk minta mereka masuk Islam. Jadi memang ditemui orang-orang, tapi setelah penaklukan kota Makkah, Nabi tidak lagi menemui orang, tapi orang yang datang menemui Nabi masuk Islam. Itu kenapa kata Allah, iza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Setelah terjadi penaklukan kota Makkah, kata Allah, al-fath, maka manusia datang berbondong-bondong masuk Islam. Afwaja. Ini rombongan datang temu Nabi masuk Islam, rombongan datang masuk Islam. Setiap hari Nabi melayani sahabat yang datang berombong-rombongan dari seluruh penjuru Jazirah Arab untuk menyatakan keislaman mereka. Tahun itu terjadi tahun ke-9. Nah, tahun itulah yang disebut Amul Wufud namanya. Tahun datangnya rombongan-rombongan menyatakan keislaman mereka kepada Nabi di Madinah. Di Nabi tunggu saja di Madinah. Orang yang datang berombongan ya, ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, di tahun itulah terjadi satu kejadian di mana datang satu rombongan dari kabilah Bani Tamim. Ya, kalau saya tidak salah kabilah Bani Tamim jumlahnya 70 orang. Ya, mereka datang di tengah hari setelah salat zuhur. Yang ketika itu Nabi sedang istirahat di kamar beliau. Karena Nabi itu biasanya habis zuhur itu istirahat, kailulah. Kadang sebelum zuhur, kadang setelah zuhur. Yang jelas zuhur Nabi istirahat di kamar beliau tuh. Itu makanya Allah turunkan satu ayat aturan datang ke rumah orang di surat An-Nur ayat 58. Ada 3 waktu yang kita dilarang datang bertamu, menemui orang di rumahnya. 1 min qabli salatil fajar, sebelum salat fajar. Jadi ibu suruh jam ampek tu je datang ke rumah orang pergi bertamu. Orang lalu baru dok waju orang loh. Sudah subuh. Yang kedua,
Wahina tada'una siyabakum minaz zahira, setelah salat zuhur. Setelah salat zuhur tak boleh datang bertamu ke rumah orang. Tak boleh. Kenapa? Karena orang sedang buka baju di rumahnya, panas. Makanya ibu-ibu, kalau ada ibu-ibu suka mau tak ke rumah orang zuhur, kalau nak pulang usia selai ibu. Usia selai. Yang tak boleh zuhur ke rumah orang, zuhur pulang. Nah, yang ketiga mimba di salatil isya, setelah salat isya. Tak boleh datang lagi setelah salat isya. Sudah sumbang isya, pulang leh. Di rumah duduk leh. Kau apa-apa mau tali lapau sampai jam 2 leh bagian. Tak boleh tu. Ya. Sudah isya kau pulang leh, jangan mau tahu-tahu ke rumah orang leh. Ya, kau sampai jam 2 leh mau tahu-tahu sendiri lapau tu. Nabi tu ibu benci bercerita setelah salat isya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakrahu an yatahaddasa ba'da salatil isya. Nabi itu yang paling dibenci beliau salah satunya berbicara setelah salat isya. Habis isya tu Nabi istirahat, tidur, nanti bangun Nabi jam 12 atau jam 1 sampai pagi tak tidur lagi itu. Karena kebutuhan tidur kita yang paling baik itu antara jam 9 sampai jam 1. 4 jam. Yang puncaknya jam 11 sampai jam 1, 2 jam. Karena menurut dokter hati kita bekerja membuang toksin, racun-racun itu jam 11 sampai jam 1 malam. Lewat jam 1 malam bangun tak apa-apa, karena sudah kebutuhan sudah selesai. Racun sudah keluar. Termasuk nama kadang-kadang malam itu banyak yang liver. Kenapa? Hatinya tidak berfungsi membuang racun pada waktu itu. Jam 11 sampai jam 12. Itu makanya Nabi habis isya langsung pulang tuh, langsung tidur tuh. Biasanya begitu tuh. Ya. Dan Nabi makan malamnya sebelum salat maghrib. Itu makanya kata Nabi, "Iza quddimal asya fabda'u bihi qabla an tusalliyal maghrib." Kalau sudah dihidangkan makanan malam, datang waktu maghrib, makan dulu, jangan salat maghrib. Ya, salah satu maksud hadis itu Nabi makan malamnya sebelum maghrib. Sebelum maghrib Nabi makan malam. Sehingga Nabi sudah isya bisa lalu. Karena jarak makan dan lalu itu minimal 2-3 jam. Awak jam 10 jadi nasi goreng baru. Tak kami gulu beko tu. Ya, maka bapak ibu biasakanlah lalu itu sudah isya makan sebelum maghrib. Itu sunnah Nabi begitu. Sebelum maghrib ke makan lah, jam malam makan. Jam 10, jam 9, jam 10 lalu lah. Jagolah jam 2 ikut sembahyang sampai pagi. InsyaAllah bapak ibu seperti Nabi sehat. Nabi tak pernah sakit bapak ibu, kecuali sakit mati saja. Nabi parang 7 kali, mulai parang Badar usia Nabi 53 tahun. Usia 53 Nabi pergi parang bapak ibu. Awak dah bertungkek. Tahu? Kerana Nabi ku sehat. Nah, jadi Nabi siang tu istirahat dulu tu. Ya, habis zuhur Nabi istirahat dulu di kamar beliau. Ya, maka tak boleh bertamu habis zuhur tu. Tu maka nama suratnya Al-Hujurat. Hujurat tu artinya kamar-kamar. Kalau satu kamarnya hujrah, kalau banyak kamarnya hujurat. Kenapa suratnya Al-Hujurat? Karena kamar Nabi itu banyak, 8. Karena istri Nabi 8. Jadi istri Nabi itu 8. Yang satu bedeng tempat tinggalnya dipatasi tembok-tembok. Itu kamar-kamar tu. Kayak kamar kos-kosan lah. Ya, tapi lebih kecil lagi. Karena kamar Nabi itu kecil. Ya, itu siapa? Ada cerita ketika Abu Sufyan, ya, istri Nabi kan salah satunya Ummu Habibah. Ummu Habibah ni anak Abu Sufyan ni, musuh Nabi. Tapi anaknya si Nabi, Ummu Habibah. Ketika Abu Sufyan datang melobi Nabi ke Madinah untuk jangan diserang kota Makkah setelah orang Makkah melanggar perjanjian Hudaibiyah, datang melobi Nabi, tak mempan. Maka Abu Sufyan datang menemui anaknya Ummu Habibah istri Nabi untuk menyampaikan kepada Nabi agar jangan serang kota Makkah. Kita perbarui perjanjian. Nah, ketika datang ke anaknya Ummu Habibah di kamar itu, di kamar Nabi itu, di kamar dia, itu tidak ada tempat duduk. Hingga Abu Sufyan duduk di tempat tidur Nabi. Oleh Ummu Habibah digulung itu tikar itu. Marah bapaknya, saya mau duduk kok digulung tikarnya. Kata Ummu Habibah, bapak masih musyrik, bapak najis, tidak boleh duduk di tempat Nabi. Saking keteknya kamar Nabi itu, ibu, sampai duduk saya payah mencarinya. Ketek. Itu si Nabi itu ketek-ketek kamarnya, ibu. Dan sama je ibu kalau ibu auto saya parkir kamar tu. Kadang itu. Ya, itu pun mengomel je baru segadang tu kamar. Ya, Nabi itu ketek kamarnya, ibu. 8 tu jajar. Maka kamar yang paling dekat dengan mihrab Nabi itu kamar Aisyah. Itu makanya makam Nabi di Madinah tu Pak, tu kamar Nabi dengan Aisyah tu Pak. Karena Nabi itu ya meninggal di kamar Aisyah, dimandikan di kamar Aisyah.
dikuburkan, disalatkan di kamar Aisyah. Jadi sekarang makam Nabi itu kamar Nabi dengan Aisyah tu, Ibu. Sebelah tu ada kamar Hafsah, ada kamar Safiyah, ada macam-macam 8 tu. Ya. Jadi Nabi itu gini Pak Ibu, ketika Nabi ke sakit itu pas di giliran Maimunah binti Al-Haris, ya. Nabi sakit, udah tidak bisa lagi secara biologis, ya, melaksanakan tugas. Maka panggil seluruh istrinya, kumpul di rumah Maimunah malam itu. Kata Nabi kepada istri yang lain, izinkan saya mulai hari ini dirawat di kamar Aisyah. Nabi dah tahu beliau akan mati. Minta izin dirawat di kamar Aisyah. Saya tidak akan datang lagi ke kamar-kamar kalian. Mulai malam ini saya izinkan di kamar Aisyah. Itu kira-kira 2 minggu menjelang Nabi wafat. Ya. Jadi di kamar. Kenapa Nabi milih kamar Aisyah? Bukan Aisyah lebih cantik, lebih muda? Tidak. Karena Bapak Ibu dalam sejarah 8 kamar Nabi istri beliau, kecuali Maria Kiptia, karena Maria Kiptia di luar karena dia budak. Tak sebanding dengan yang 8 itu. Dari 8 kamar-kamar Nabi tidak pernah wahyu turun kecuali di kamar Aisyah. Hanya di kamar Aisyah lah wahyu sering turun. Maka Nabi minta dirawat di kamar Aisyah karena beliau ingin mati di kamar yang banyak wahyu turun. Ya. Itu makanya di kamar Aisyah tu beliau dilihat oleh Aisyah salat duduk bersila. Ketika Nabi lah pingsan hari Jumaat malam maghrib tu, tak taluk Nabi jadi imam lah. Sejak Jumat, Sabtu, Minggu sampai Senin Nabi meninggal. Kata Aisyah, ra'aitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbian. Saya lihat Nabi salat duduk bersila di lantai. Itu hadis sahih Bukhari. Makanya saya tidak menyarankan Bapak Ibu yang masih taluk di lantai jangan di kursi duduk. Yang masih taluk duduk di lantai jangan di kursi. Karena Nabi sakit tidak mampu berdiri duduk di lantai bersila, kata Aisyah. Ya, kadang ada sebagian awakku dari rumah lancak letangnya ke masjid, Pak. Tiba di masjid di kursi duduk salat. Tidak boleh begitu Pak Ibu, di lantai. Karena salat itu penghambaan kita kepada Allah. Yang di kursi itu para raja, bukan para hamba. Para hamba di lantai duduknya. Kau tak bisa di luar, kau tak bisa. Apa le bisa di lantai? Di lantai. Tapi kau ada uzur, misalnya kaki sakit di lantai, pinggang sakit di lantai, banyak masalah ada. Di kursi lah deh. Nyo ibadahku kadarnya istita apa? Wattaqullah mastata'tum. Beribadahlah menurut kadar tertinggi kemampuan kita. Yang duduk di lantai, jangan di kursi, kecuali yang tak mampu. Kata Aisyah, ketika sakit itulah Nabi saya lihat. Yang lain tak melihat Nabi salat di lantai duduk. Kenapa? Karena Nabi sakit dirawat di kamar Aisyah. Maka hanya Aisyah yang bercerita tentang salat Nabi dalam keadaan sakit. Karena Nabi sakit dirawat di kamar Aisyah. Ya, mati di kamar Aisyah. Dimandikan di kamar Aisyah. Makanya kata para sahabat, ketika Nabi dimandikan tak dibuka baju beliau, disiram dengan baju-baju itu. Dan tak dibuka, dikafankan, dibungkus dengan baju-baju beliau. Dan beliau disalatkan di kamar Aisyah. Makanya Nabi dimakamkan sudah tengah malam. Kenapa? Orang bergantian masuk kamar salat satu-satu. Tak diangkut ke masjid karena jenazah Nabi tak diangkat ke mana-mana. Sampai dikuburkan di kamar itu sendiri. Itu makanya papa ibu kok kau mati, jangan pasan-pasan lo. Dan kau mati besok di kampung kuburan, di mana mati kubur situ. Menyusul orang tinggal saya mah. Ya kalau piti orang mancing orang bulan kau nak ba? Di mana mati kuburan situ. Mati di Jakarta, kubur di Jakarta. Mati di kampung, kubur di kampung. Mati di Padang, kubur di Padang. Ya, jangan pasal-pasal itu situ kubur rambu dak sah. Dan tu tak wajib laksanakan Pak. Kalau ada mana wasiat benda tu, kau mati besok kubur di kampung dak usah, di mana mati kubur saya. Tu. Karena kau menyusah orang tinggal, teman. Dan jenazah kau tak baik diangkut jauh-jauh. Jenazah tu tak bagus, tak baik diangkat ke mana-mana, tak baik. Makanya Nabi mati di kamar, mandi di kamar, salat di kamar, kubur di kamar. Itu makanya Bapak Ibu, Aisyah itu meninggal ketika Nabi meninggal usianya 17 tahun. Ketika Nabi meninggal usia Aisyah 17 tahun. Aisyah meninggal usia 71 tahun kurang lebih. Berarti Aisyah tidur di kamar itu, yang di situ makam Nabi 54 tahun. Ibu apa mati itu dikuburan di kamar ibu. Lalu ibu lalu di kamar kau.
Aisyah je tu Pak. Ya, tidur dia di kamar yang situ makam Nabi itu. Itu maka nama suratnya Al-Hujurat. Karena kamar Nabi kok banyak. Maka ceritanya datanglah 70 orang dari suku Bani Tamim. Ini orang Badui. Orang Badui itu orang kampung, orang desa, orang pedalaman yang tak berilmu, tak beradab, tak terdidik, tak tahu sopan santun, tak tahu etika. Datang tengah hari, Nabi sedang istirahat. Habis itu mereka di luar ada satu orang yang berteriak-teriak, namanya Aqra bin Habis. Apa teriakan dia? Ya Muhammad, ya Muhammad, ukhrud ilaina. Teriak-teriak tu, "Oi Muhammad, keluarlah, Muhammad keluarlah, kami akan masuk Islam." Teriak-teriak dari jauh tu, di luar kamar tu. Ya Muhammad, ini tak beradab ibu, tak beradab seketik Allah aja. Dia para sahabat kalau manggil Nabi tu, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Abul Qasim, bimbau panggilan nagalanya, Nabi Allah, Rasulullah, bapaknya si Qasim, yo gelar bimbau. Betul beradab ke Nabi itu ibu. Allah saja tak pernah manggil ya Muhammad, ya ayyuhan Nabi, ya ayyuhar Rasul, ya ayyuhal Muddassir. Gelar-gelar. Tak ada ya Muhammad, cuma tadi Al-Quran. Ada tak ya Muhammad? Tak pernah ada. Adab. Jadi orang tu ibu kalau nyuruh gadang, apalagi posisinya tinggi dari awak, panggil jo gelar, gelarnya. Maka orang Minang ko ketik bernamu gadang begala. Ini orang Arab Badui tidak beradab, panggil ya Muhammad keluarlah, berteriak-teriak, manggil-manggil Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Nabi sedang istirahat di kamar beliau. Ini waktu zuhur dan sahabat tahu ini waktu Nabi tidak bisa diganggu ini. Karena istirahat karena sampai malam dia akan ada kegiatan lagi, dakwah lagi. Maka turunlah surat ini. Di ayat yang keempatnya kata Allah, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat aksaruhum la ya'qilun. Mereka yang berteriak-teriak dari jauh memanggilmu, itu mereka itu orang-orang yang tidak berakal kata Allah. Itu alasan turun ayat ini. Jadi kata Allah, yang berteriak-teriak memanggil dari jauh itu kurang akal. Tak berakal. Itu makanya awak tak boleh mari-ari orang dari jauh loh. Orang yang suka mari-ari dari jauh itu kurang akal. Orang kalau kurang akalnya suaranya tinggi Pak. Orang kalau akalnya tinggi suaranya turun Pak. Makanya ibu-ibu jangan diari-ari, kadang-kadang ada suka mari-ari apa. Nyo di hati ibu kan, Pak, tolong idiot naik. Itu kurang akal ibu. Iya tu. Pak, tolong angkat nembe. Kurang akal tu Pak. Yang mari-ari itu kurang akal Pak, itu kurang akal. Ya. Makanya orang marah tu kan tak ada orang kurang akal. Tu maka orang kalau berang Pak, jadi bahasanya Pak, tak rapi bahasanya Pak. Pilihan katanya jadi Pak menyakitkan. Karena akalnya tak ada. Makanya orang kalau marah suaranya tinggi Pak. Orang suara tinggi itu kehilangan akal nama itu. Itu makanya kalau marah kata Nabi al-ghadabu minasyaitan, marah itu dari setan. Jadi orang marah tu dia hilang akal tu karena kuasa setan menguasai, karena kerajo setan merusak akal. Itu makanya khamar minuman setan. Kenapa khamar minuman setan? Karena khamar merusak akal, sama jo setan merusak akal. Itu maka orang gilo disebut majnun, dikuasai jin dan setan tu. Itu maka orang gilo tu ibu ubeknya mandi. Ya orang pikun dikuasai setan tu. Karena akalnya hilang, rusak. Makanya makanya ciri-ciri orang pikun malai mandi. Orang pikun Pak ciri-cirinya malai mandi, asal malai mandi itu pikun tu. Jadi kalau ada apa-apa ibu-ibu lah malai mandi dua kemungkinannya tu. Kalau tidak pikun, cek lain. Itu. Karena Bapak Ibu orang kalau marah suaranya tinggi, tanda dia dikuasai setan tu, maka akalnya hilang tu. Itu makanya kata Allah, orang yang berteriak-teriak memanggilmu itu mereka yang kurang akal kata Allah. Ini ya dasarnya turun apa sebab nuzul ya turunnya surah Al-Hujurat ini. Ini baru cerita sebab nuzulnya ya. Kita akan bahas ayatnya satu-satu. Ayat pertama. Kalau tidak selesai malam ini, nanti kita lanjutkan di Sabtu keempat berikutnya. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samiun alim. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi satu adabnya
Dulu kan sahabat tu Nabi itu pemimpin bagi sahabat, beliau guru bagi para sahabat. Maka kata Allah, jangan mendahului rasulnya. Kalau Allah dan Rasul itu macam Rasul, karena Allah itu dan Rasul sepaket. Yang durhaka pada Rasul, durhaka pada Allah. Yang taat pada Rasul, taat pada Allah. Begitu kaedahnya tu. Bapak ibu, dulu para sahabat tak boleh mendahului Nabi. Nabi kok mengecek, tak boleh didahului dek sahabat. Nabi kalau belum memutuskan satu perkara, sahabat tak akan berani memutuskan satu perkara. Nabi kalau berjalan, tak ada sahabat yang akan mendahului Nabi berjalan. Nabi kalau makan, tak akan ada yang mendahului Nabi makan. Itu adab. Jangan mendahului orang yang posisinya lebih tinggi dari kita. Mendahului apapun tak boleh. Tak boleh. Tak beradab kita dalam mendahului itu tak boleh. Ya. Kita ni banyak orang-orang yang di atas kita posisinya. Jangan mendahului mereka. Ya, kalau dulu kan kasusnya Nabi dan para sahabat. Ibu di rumah, ibu ada pemimpin, ada yang lebih tinggi dari ibu di rumah tu, suami ibu. Karena suami ibu tu pemimpin, dia ditinggikan. Ya, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Jadi suami ibu itu pemimpin di rumah tu, dia lebih tinggi dari ibu tu mah. Maka ibu tak boleh mendahului mereka. Tak boleh mendahului keputusan mereka. Jangan ibu memutuskan sesuatu kalau suami ibu belum asesi atau belum memutuskan. Itu makanya perempuan pun tak boleh berbelanja kalau tak diputuskan suaminya itu dibeli. Wa ma anfaqat min nafaqatin illa bi amrih. Seorang perempuan dilarang membelanjakan sesuatu kalau tak ada asesi atau perintah suaminya. Ibu jangan COD panjang saya. Kau tak sebentar COD saja. Ada kajut kami. Ya kan, ada sebentar paket timbul rumah, sebentar paket timbul rumah. Ibu mengecek ke kami lu dah COD. Lo kau nampak barang langsung pasal. Kami pemimpin di rumah tu, kami kepala di rumah tu, tak lalu-lalu sih ibu ke kami lah. Mentang kami lagak-lagak, ibu tak bersatu sih kami lah. Ibu kau kembali sesuatu kecek empat, aku ada barang rancak apa, baju jilbab ya. Ambo kembali kau boleh beli apa? Beratu cuy. Muatu ibu. Oh, bulan besok lah jangan cukup pitiwa lah ya. Itu tu mengecek ibu kami, tak lalu-lalu ya COD saya lah. Yang ngerti ibu tahu? Nah mulai beko ibu kau belanja mengecek ke kami lah. Tak boleh ibu memutuskan sesuatu kalau kami tak beri ACC itu. Di kantor boleh tak bawahan membelanjakan anggaran kalau tak ada ACC atasan? Tak bisa tu ibu. Maka sebaiknya ibu kalau pergi belanja ke pasar, dibuat daftar belanja tu dulu, tu calian ke pak. Pak kau kan di Bali ya? Hanya calian dulu, aku tak perlu je. Kau tak perlu je. Kau dibu perlu satu ikut tu mah. Habis tu aku lah dia ACC-nya aku dan di Bali baru pergi ke pasar ibu lah. Dah ibu Bali je lah. Tapi kami pemimpin di rumah tu. Tu ibu lalu-lalu saja. Tu ibu mendahului kami nama tu. Tak boleh. Nah. Itu. Tak boleh tak mela apa-apa lah kau. Tu aturannya. Kerana kalau ada yang tinggi dari awak jangan dahuluinya termasuk keputusannya. Apa kok mengecek di rumah tu jadi ibu potong-potong. Dangannya mengecek sampai sudah lah selesainya mengecek baru ibu mengecek. Kok kami mengecek baru ibu lu potong langsung. Ya tahu? Karena kami tu kepala tak boleh didahului, tak boleh dipotong. Biarkan dulu. Kau ada ibu usulan beko setelah pak mengecek tu beko. Kadang ada ibu-ibu kau apa tamu punya apa? Ibu lu banyak mengecek je tamu tu. Tak boleh tu ibu. Tak boleh mendahului. Ya. Termasuk mendahului kecek guru. Ustaz lu sudah mengecek lah dipotong pe ibu. Sudahnya mengecek lu, sudahnya menyampaikan sesuatu, baru kau bertanya sudah tu. Jadi potongnya langsung hilang konsentrasi beko. Nah, biarkan dia selesai dulu, tak boleh didahului. Ya. Termasuk mendahului jalan. Kalau ada orang tua jalan, tak boleh dipotong. Tak boleh dipotong. Kok memotong minta izin, Pak, Bu, maaf ya, saya duluan. Ya silakan. Baru lewat awak. Adab tu Pak Ibu, tu adab tu. Kadang anak-anak kita tak beradab tu Pak Ibu. Ada orang gaik-gaik bawa onda di jalan, orang gaik bawa onda ke lambe Pak. Lambe bawa nyepotong tu, hoi gaik menapi lah coach. Kan ada terhati anak-anak kita Pak. Ada terhati. Tak boleh mendahului orang tu. Nabi kalau jalan Pak Ibu, itu sahabat di belakang Nabi tu adab. Ginilah. Pak Gubernur kalau jalan di jalan raya BA1.
Di mungko atau di belakang, Pak? Di mungko, Pak. Peredar itu pencari jalan tuh. Di belakang peredar tuh BA1 tuh. Boleh tak BA1 ku dipotong, Pak? Tak boleh. Adab begitu. Tak boleh memotong jalan orang yang lebih tua dari kita. Makanya ambo kalau berjalan jadi buat potong-potong ambo tak boleh. Ambo kalau jalan tak boleh dipotong-potong lah. Ya, ambo dulu berjalan, kecuali ambo lambat berjalan Pak tagagip. Ustaz, dulu dululah. Tapi jangan ibu potong Pak potong sambo langsung. Tak beradab tu. Tak boleh Pak motong-motong jalan tu. Tak boleh. Kelasan tak apa-apa, minta izin sama itu. Ya dah. Memang itu Pak, itu adab Pak. Itu adab. Tak boleh mendahului orang yang lebih tinggi keadaannya dari kita, posisi dari kita.